Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar dok, jelas. Dengar ya. Saya takutnya ada masalah sinyal. Saya izin share screen ya sebentar ya. Hmm, Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekilas tentang rawat intensif di di Hasan Sadikin ya. Eh, Rawat intensif sebetulnya sama seperti ruang rawat lain pada umumnya, hanya ada sedikit kekhususan manakala kita harus merawat pasien-pasien dengan kondisi yang kritis mengancam jiwa sebetulnya ya. Jadi nanti kita akan lihat apa sih yang ada di rawat intensif, apa bedanya, kemudian kapan dan dalam kondisi apa pasien-pasien akan membutuhkan ruang rawat intensif. Saya yakin semua rekan-rekan tahu ya apa itu ICU, mungkin pernah mendengar, mungkin pernah langsung melihat, bahkan ada yang mungkin pernah masuk ya. Jadi sekilas bahwa ICU Hasan Sadikin merupakan ICU dengan level tersier, artinya jika kita mengkategorikan bahwa ruang rawat intensif itu ada level-levelnya, ICU Hasan Sadikin termasuk level yang rujukan tertinggi ya. Jadi secara konsep kita lihat di sini, ICU adalah ruangan, bukan hanya ruangannya yang khusus, didesain secara khusus, karena dia memerlukan syarat-syarat yang terstandarisasi, baik itu dari infrastrukturnya, luas ruangannya, kemudian misalnya jumlah konektor untuk alat-alat listrik, per ruangan itu ada persyaratan khusus minimalnya. Begitupun saluran-saluran seperti halnya saluran oksigen ya. Oksigen kalau di ruangan biasa mungkin per bed pasien itu cuma satu, kalau di ICU mungkin bisa sampai tiga, karena ada yang untuk ventilator, ada yang untuk nanti resusitasi, jadi harus dipisahkan. Karena kalau misalnya bisa dibayangkan kalau saluran hanya satu, pada saat perubahan tindakan, pada saat ada terjadi sesuatu kondisi yang memang sangat dinamis, ini akan sangat menyulitkan. Kemudian yang ada di situ juga bagaimana kelembaban, suhu, kemudian tadi ruangan tidak boleh terlalu sempit karena saat pasien masuk dengan bednya kadangkala dia membutuhkan perlengkapan yang lainnya, misalnya monitor pada saat transfer, kemudian bahkan ada yang namanya ventilator portable gitu ya. Kemudian diperlukan ruangan yang cukup untuk bermanuver, untuk dokter melakukan tindakan-tindakan, terutama dalam kondisi-kondisi yang kritis ya. Di ICU juga, staf-staf yang ada akan membutuhkan kompetensi yang jauh lebih tinggi karena dia akan berhadapan dengan situasi-situasi emergensi, kondisi yang sangat kritis, mengancam jiwa, dengan toleransi waktu yang sangat singkat. Nah, jadi kalau di Hasan Sadikin ini layanan ICU tetap nanti akan apa ya berpedoman terhadap layanan ICU secara nasional. Saat ini masih diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2010. Nah, beban ataupun tanggung jawab yang dipikul oleh ICU di Hasan Sadikin merupakan suatu pusat rujukan nasional di Provinsi Jawa Barat. Jadi setiap masing-masing provinsi tentu akan memiliki rumah sakit rujukan tertingginya. Untuk Jawa Barat sebagai rujukan tertinggi, dia berada langsung sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya masing-masing rumah sakit daerah dengan rumah sakit vertikal, tentu biasanya kalau rumah sakit vertikal berada di pusat provinsi dan dia langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Tapi ada juga beberapa rumah sakit
yang berada di provinsi, tetapi tidak langsung di bawah Kementerian Kesehatan, tetapi di bawah provinsi misalnya ya, atau daerah. Misalnya di Surabaya, Sutomo itu bukan di bawah Kementerian Kesehatan, tetapi di bawah daerah Provinsi Jawa Timur. Kalau yang lain-lainnya, rumah sakit daerah biasanya di bawah koordinasi dengan daerah setempat, otonomi daerahnya ya, baik itu kabupaten ataupun kota. Nah, di sini yang diemban oleh ICU tersier bukan hanya aspek pelayanan. Jadi ICU tersier itu mengemban juga adanya aspek pendidikan, adanya aspek penelitian, tetapi dengan prinsip tidak mengganggu pelayanan karena backbone atau tulang punggungnya adalah layanannya. Nah, di ICU tentu saja karena kita harus melaporkan atau memberikan laporan tentang bagaimana angka kematian, bagaimana lama perawatan, bagaimana kepenuhan dari bor ICU. Bor ICU itu bed occupancy ratio ya. Kalau kita lihat berarti tingkat hunian lah, gampangnya kan seperti itu. Di seluruh dunia, bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Hasan Sadikin, kebutuhan akan ICU akan selalu lebih tinggi dibandingkan kesediaan tempat di ICU. Makanya rata-rata bor ICU pasti di atas 80%. Bahkan dalam beberapa kondisi seperti tahun kemarin saat pandemi COVID, itu yang namanya pasien membutuhkan tempat ICU itu sangat luar biasa, jauh melebihi kapasitas. Akibatnya pasien-pasien akan menunggu ataupun waiting list. Penanganan yang bisa diberikan rumah sakit tergantung dengan ketersediaan baik infrastruktur ataupun sumber daya sebagai backup ICU. Nah, bidang kerja yang berada di unit ICU, yang pertama pasti pengelolaan pasien secara langsung, kemudian administrasi unit, pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Administrasi unit di sini lebih ke arah kelengkapan dokumentasi, kelengkapan persyaratan, karena rata-rata klien ataupun pasien yang masuk di Hasan Sadikin kan lebih ke arah BPJS ya, dan ini akan sangat ditentukan pada saat kita akan klaim pembiayaan, ditentukan juga dari kelengkapan isian yang memang dipersyaratkan oleh BPJS tadi. Ini yang tadi yang saya bilang, tidak semua ICU adalah ICU tersier. ICU dengan misalnya rumah sakit tipe D di daerah gitu ya, dengan level yang lebih rendah, mungkin kita sebut sebagai ICU primer. Apa sih bedanya ICU primer, sekunder, tersier? Yang pertama pasti akan berkaitan erat dengan jenis layanan yang diberikan. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan sarana prasarana ataupun sumber daya manusia yang bekerja di ICU tersebut. Yang ketiga, ya jelas semakin kompleks layanan yang bisa diberikan, maka levelnya juga akan semakin tinggi dan biasanya berkorelasi paralel dengan tipe rumah sakit. Misalnya rumah sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit tipe A, berarti dia paralel dengan beban ICU tersier ya. Pengelolanya siapa aja di ICU? Sebetulnya berdasarkan panduan dari KMK tadi, panduan penyelenggaraan ICU, maka di sana diatur bahwa untuk ICU sekunder, tersier, setidaknya harus orang dokter intensivis. Dokter intensivis artinya dokter spesialis yang mengambil subspesialisasi ataupun SP2 di bidang ICU. Nah, subspesialisasi SP2 ini bisa dari berbagai profesi. Ada anestesi, ada penyakit dalam, ada bedah, ada neurologi. Hanya mungkin akan jauh lebih banyak saat ini seorang SP2 intensivis berasal dari anestesi.
Kira-kira seperti itu. Jadi intensivis adalah seorang dokter spesialis yang mengambil sekolah lagi khusus untuk bidang critical care. Jadi SP2 jadinya ya, bukan SP1. Tetapi manakala ICU yang lebih rendah levelnya, ICU primer, di aturan tadi cukup dikelola oleh seorang dokter anestesi ataupun dokter di luar anestesi yang telah mendapatkan pelatihan di bidang critical care. Kenapa sih panduan tadi menyebutkan yang harus mengelola setidaknya seorang dokter anestesi? Karena selama pendidikannya, anestesi lebih sering berkaitan ataupun memiliki program pendidikan yang berisi materi-materi berkaitan dengan critical care, resusitasi, penanganan pasien-pasien berat, kira-kira seperti itu ya. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa kebutuhan ICU akan selalu lebih tinggi dengan jumlah kamar yang tersedia. Jelas artinya diperlukan semacam seleksi, diperlukan semacam screening, pemilahan pasien-pasien apa saja sih yang akan kita masukkan ke ICU. Jika kondisinya jumlah bed yang tersedia lebih banyak dibandingkan jumlah kebutuhan pasien yang akan masuk ke ICU, maka semua pasien yang memenuhi indikasi untuk masuk ICU akan bisa ditampung. Tetapi jauh lebih banyak kondisi sebaliknya. Kamar yang ada lebih sedikit dibandingkan jumlah pasien yang memerlukan perawatan di ICU. Makanya ada yang namanya screening pemilahan indikasi dan penilaian berdasarkan prioritas. Nanti kita akan lihat prioritas apa saja sih. Ada prioritas 1, prioritas 2, ada prioritas 3. Semakin tinggi prioritasnya menjadi prioritas utama, maka dia akan mendapatkan tempat yang utama untuk segera dirawat ke ICU. Adalah suatu tempat perawatan bagi pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ secara akut. Kegagalan fungsi organ akut ini yang mengancam jiwa. Tetapi dia masih memiliki potensi reversibel atau memiliki potensi pulih. Bukan untuk kasus-kasus di mana pasien sedang dalam perjalanan ke kondisi terminal, sakit kronik gitu ya. Misalnya dengan cancer, metastase, saat itu dalam perjalanan perburukan. Karena apapun yang terjadi, jika kondisi seperti tadi, itu biasanya diarahkan lebih ke arah palliative care. Contohnya misalnya pasien-pasien dengan, ini hanya dimisalkan ya, pasien-pasien CA prostat, terjadi metastase tulang belakang, paru-paru, atau metastase ke otak, suatu saat mengalami terjadi perburukan kondisi, penurunan kesadaran, ataupun sesak karena metastasenya tadi, itu sebetulnya lebih ke arah palliative care. Karena pada saat dokter akan melakukan tindakan untuk menyelamatkan defisiensi organ vital akut yang mengancam jiwanya, toh ini dalam kondisi sudah terminal, sudah metastase kemana-mana. Yang bisa kita selamatkan misalnya paru-paru, kalau dia sudah metastase nggak bisa diapa-apain gitu ya. Begitupun metastase ke otak dengan penuh kesadaran yang mau diapakan lagi. Yang ada tindakan tadi hanya akan sekedar menunda kematian jika semua sumber daya di ICU dikerahkan, tidak akan membuat suatu perubahan ataupun kesembuhan, tidak akan memperbaiki quality of life. Tetapi dalam kasus-kasus misalnya kasus kecelakaan, pasien masih muda, kemudian terjadi suatu perdarahan otak, penurunan kesadaran, segera dioperasi, pasca operasi perlu ke ICU, mungkin dengan tindakan operasi yang berlangsung
dalam rentang waktu kurang dari 6 jam sejak kecelakaan, pasien tersebut masih memiliki kans untuk sembuh dengan sempurna tanpa sequelae. Hal-hal yang seperti itulah menjadi tempat untuk diprioritaskan di ICU. Bisa dibayangkan oleh rekan-rekan sekalian, ICU dengan tempat yang terbatas, manakala penuh oleh pasien-pasien yang ke arah perjalanan paliatif, perjalanan ke terminal stage, maka tempat yang tadi akan sulit untuk segera dikosongkan pada saat kita menjumpai kasus-kasus yang berpotensi pulih dengan gagal organ akut mengancam jiwa tadi. Kasihan gitu. Pasien yang berpotensi pulih tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perawatan maksimal ataupun tindakan maksimal di ICU, sedangkan pasien-pasien dalam kondisi perjalanan paliatifnya tadi tetap aja tidak bisa kita selamatkan. Jadi korbannya malah lebih banyak. Beda ceritanya kalau misalnya ICU kita memiliki tempat yang sangat banyak. Mau berapapun bisa kita terima, bisa kita lakukan perawatan. Beda cerita. Tetapi sangat kecil kemungkinan bukan hanya di kita, di seluruh dunia pun seperti itu. Nah, ini di ICU. ICU tidak bisa jelas melakukan tugasnya hanya dari satu profesi, tetapi dia harus berkolaborasi. Dia harus berkolaborasi. Dokter sepintar-pintarnya saat tidak ditunjang dengan peralatan yang canggih di ICU, maka dia juga tidak bisa melakukan tindakannya dengan lebih agresif. Misalnya pemantauan tekanan darah kalau di ruangan cukup pakai tensi gitu ya, tensi manual, tensi elektronik. Kalau di ICU mungkin pemantauan hemodinamik bukan hanya sekedar tekanan darah dengan interval setiap satu shift sekali gitu ya. Mungkin dengan pemasangan arterial lain, mungkin dengan pemasangan hemodinamik yang sifatnya invasif, dia akan secara continuous melakukan pemantauan dan memberikan informasi terhadap perawat ataupun dokter yang bertugas. Di ICU akan bisa melihat tren, oh ini tren pasiennya sedang perburukan, oh tren tekanan darahnya meningkat, perlu kita berikan obat-obat anti hipertensi misalnya, karena dia pemantauan secara continuous dalam 24 jam, tergantung lama perawatan di ICU. Ini moto di ICU kita, comfort gitu ya. Jadi konsepnya semua tenaga kerja yang bekerja di ICU harus peduli dengan pasien, harus sangat empati dengan pasien. Pasien-pasien dalam kondisi sakit kritis jelas secara psikologis, secara fisiologis dalam kondisi yang sangat lemah. Jadi memerlukan bantuan yang cukup besar dari dokter ataupun perawat yang berada di sana. Secara sumber daya yang berada di Hasan Sadikin, instalasi ICU berada di bawah koordinasi Direktorat Medik dan Keperawatan. Jadi di bawah Direktorat Medik Keperawatan itu bukan hanya ada ICU, ada juga rawat inap, ada juga rawat jalan, ada juga instalasi-instalasi lainnya. ICU termasuk salah satu bagian dari layanan Direktorat Medik dan Keperawatan. Nah, di ICU Hasan Sadikin, karena tadi merupakan ICU rujukan tertinggi, ICU tersier, jenisnya juga bermacam-macam. Ada ICU neonatus, bayi-bayi baru lahir atau di bawah 1 tahun, kita sebut NICU gitu ya. Ada juga pediatric ICU, ada general ICU, ada medical ICU, ada surgical ICU, tergantung populasi yang menempati ICU tersebut, karakter pasien yang membutuhkan ICU tersebut. Kita biasanya membagi kalau untuk kasus neonatus dan pediatrik nanti dikoordinasi dengan tim intensivisnya anak atau kita sebut area biasanya. Untuk general ICU biasanya dikoordinasi oleh seorang dokter intensivis anestesi, kardiak ICU, intensivis kardiologis gitu ya. Medical ICU, intensivis penyakit dalam. Semakin banyak layanan yang diberikan di ICU tersebut, biasanya membutuhkan jenis ICU yang semakin bervariasi.
Di Hasan Sadikin saat ini sedang dibangun gedung Mothers and Child. Jadi dia direncanakan akan memiliki yang namanya maternal ICU, ICU untuk ibu dan khusus anak-anak serta bayi. Ini untuk ketenagaan ICU tersier. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ICU sekunder, tersier harus dipimpin oleh seorang dokter intensivis. Bukan karena apa-apa, karena aturan dari pemerintah ya, yang tercantum di dalam keputusan Menteri Kesehatan. Ada tim medis yang berkolaborasi, yang bekerja sama. Tim medis di sini bisa bekerja sama dengan penyakit dalam, nefrologi, respirologi, bedah, fisioterapi, klinik gitu ya. Patologi yang masih jarang adalah farmakologi klinik. Nanti dia harus berkolaborasi seperti sebuah tim gitu ya. Perawat jelas karena dia yang berada di bedside pasien sepanjang waktu. Perawat memiliki rotasi kira-kira 3 shift dalam 24 jam ya. Tenaga yang lainnya ini yang kita sebut ada pekarya, ada lab, ada administrasi, mungkin radiologis gitu ya. Bagaimana dengan jumlah perawat? Kalau kita di ruangan biasanya satu perawat akan melayani sekian banyak pasien, mungkin 5, mungkin 6 gitu ya. Tapi kalau di ICU pada saat mendampingi seorang pasien kritis terpasang ventilator, satu pasien itu diperlukan pendamping satu orang perawat. Bahkan beberapa tindakan yang lebih advance, ada tindakan CRRT atau renal replacement therapy ataupun ECMO, itu mungkin dibutuhkan satu pasien 2 perawat pada saat tindakan berlangsung gitu ya. Tapi untuk eh, pasien-pasien dalam kondisi lebih stabil, terpasang tidak terpasang ventilator, mungkin satu perawat bisa megang 2 pasien. Kita kalau tersier satu perawat pasien. Ini sebagai gambaran beberapa lokasi, walaupun hanya terlihat eh, apa ya, pintu masuknya saja, tetapi di sini ingin menggambarkan bahwa banyak jenis air. Ini dari layanan lain ICU. Kalau pasien masuk ICU, pasti rata-rata yang pertama adalah membutuhkan alat bantu nafas, intubasi misalnya, atau mungkin sebelum diintubasi bisa dicoba dulu dengan high flow nasal cannula gitu ya, HFNC, renal replacement terapi pada orang-orang sakit kritis atau cuci darah lah misalnya. Intinya, pasien-pasien yang memerlukan tindakan ICU adalah pasien-pasien yang dalam kondisi uncompensated untuk fungsi tubuhnya. Sudah habis kompensasi tubuhnya, sudah tidak mampu lagi untuk mengkompensasi, sudah failure, sudah gagal.
maka ini akan diambil alih baik itu oleh alat ataupun oleh obat-obatan untuk disupport. Sampai kapan? Sampai suatu saat underlying disease-nya, penyakit dasar yang teratasi, maka akan dilakukan proses penyapihan, weaning, menurunkan dosis obat, menurunkan mode ventilator misalnya ya. Jadi targetnya adalah dilakukan tindakan terapi dengan agresif terhadap underlying disease, penyebab utama, etiologinya, bukan dilakukan tata laksana gejala ya. Nah, gejala-gejala yang ada yang menggambarkan kegagalan organ sifatnya hanya suportif. Jadi kalau ada terlihat di ICU dipasang CVC, dipasang intubasi, dihubungkan ke ventilator, itu semua sifatnya hanya suportif, bukan pengobatan. Pengobatan utama adalah mengatasi kausa atau penyebab utama kenapa terjadi gagal organ pada pasien. Itu yang harus diatasi. Selama kausa utamanya belum teratasi, pasien hanya akan mendapatkan terapi yang bersifat suportif. Sampai kapan? Sampai jelas satu, pasien berespon baik terhadap terapi kausa utamanya, atau sama sekali sudah tidak berespon lagi. Karena misalnya tekanan darah semakin turun padahal dosis obat semakin naik, ya suatu saat dosis obat ini tidak akan bermakna. Pasien akan terus terjun bebas untuk hemodinamiknya dan suatu saat akan terjadi henti jantung. Kira-kira seperti itu. Jadi dokter-dokter di ICU akan melihat trennya, ini trennya masih berespon terhadap terapi-terapi atau tidak. Pada saat kita melihat bahwa respon pasien sudah tidak sejalan dengan peningkatan dosis obat, peningkatan agresivitas tindakan, maka biasanya kita akan mulai memberikan inform consent terhadap pasien, terhadap keluarga, bahwa ini sudah memperlihatkan tren adanya ketidaksesuaian respon tubuh pasien. Mungkin pasien sudah terlalu buruk kondisinya, terlalu sakit kondisi kritisnya gitu ya, kondisi badannya. Ini sebagai informasi, area pasien membutuhkan area yang tidak boleh terlalu sempit, tidak boleh terlalu panas. Mohon maaf dok, izin memotong, slide-nya tidak terlihat dok. Oke, bentar ya. Oh, hilang ya. Terlihat lagi belum? Sudah dok, alhamdulillah. Halo, sudah ya. Bentar. Saya coba kayak ini aja dulu deh. Ya, ini tadi area pasien yang saya bicarakan ya, ada persyaratan ruangan, ada persyaratan kelembaban, ada persyaratan suhu, ada persyaratan pencahayaan, ada persyaratan ACH. Jadi ACH ini perputaran udara per menit ya untuk mengisi ruangan tersebut. Jadi dipastikan perputarannya cukup baik. Jadi jangan sampai udara ini tidak berputar, akan membahayakan bagi lingkungan, baik itu bagi pasien ataupun bagi perawat yang bekerja di area tersebut. Ini sebagai salah satu ilustrasi apa sih yang ada di ICU, ya tergantung tadi pasien perlu banyak tindakan enggak. Di ujung kanan atas ini pada saat pasien dilakukan tindakan ECMO gitu kan. ECMO ini ada ekstrakorporeal, jadi pada saat ditemukan gagal organ, gagal jantung, gagal ginjal, maka fungsi jantung tadi akan diganti dulu dengan mesin. Nah, dalam kondisi terapi pengganti sangat banyak, akan sangat penuh sekali alat-alat yang ada di kamar tersebut. Ini peralatan yang standar ya, dari monitor, syringe pump, infusion pump, ventilator, feeding pump. Kemudian jelas harus disetting alarm sistem yang akan memberitahukan informasi terhadap dokter ataupun perawat jika terjadi suatu kendala pada pasiennya. Ini beberapa peralatan khusus. Mesin CRRT itu seperti hemodialisa ya. Bedanya adalah CRRT bisa dilakukan dengan durasi yang lebih lama karena
Hemodialisa kalau dilakukan sangat singkat, pengeluaran cairan dan racunnya dilakukan dengan lebih singkat, 4 jam, 6 jam, ada konsekuensi terhadap hemodinamik menjadi lebih tidak stabil. Padahal di ICU kebanyakan pasien sudah dengan topangan, dengan support hemodinamik. Maka CRRT yang akan memberikan pengganti terapi ginjal dengan lebih aman untuk di ICU. EKG, kemudian ada central monitor gitu ya. Pasien ICU rata-rata pasien-pasien yang tidak akan aktif bergerak, dia akan imobilisasi, diem gitu ya, baik itu kondisi kritisnya ataupun memang sengaja didiamkan dengan obat-obatan. Resikonya adalah terjadi DVT, trombosis, dan diperlukan juga yang namanya kasur-kasur dekubitus, menghilangkan potensi terjadinya dekubitus pada saat pasien imobilisasi ya. Area pasien sudah, area kerja juga diperlukan, jadi tidak boleh yang terlalu sempit. Dokter, perawat bekerja membutuhkan ruangan yang sangat cukup, memerlukan suatu tempat atau area komando yang bisa memantau untuk ke semua area di ICU. Untuk kasus COVID, biasanya ruangan nurse station ini akan dilengkapi dengan bilik-bilik kaca sehingga tidak terhubung langsung ke area pasien. Sebelum dokter ataupun perawat masuk area pasien, dia akan masuk dulu yang namanya anteroom. Di sini dokter akan berganti baju, memakai APD yang memang sangat lengkap, tergantung area yang akan dimasukinya. Biasanya anteroom ini diperlukan untuk ICU yang bersifat infeksius ya. Ini perilaku yang tadi saya bahas di awal, empati, tenggang rasa. Kita bekerja secara tim, jadi harus menghargai satu sama lain, saling mempercayakan, karena adrenalin rush untuk kerja di ICU seperti halnya di kamar operasi akan sangat tinggi. Ini perawanan perawat, jelas sebagai tulang punggungnya, jelas akan sangat berperanan terhadap kinerja layanan di ICU. Secara umum, intinya adalah pasien yang gawat, ancaman mengancam jiwa, tetapi memiliki harapan untuk disembuhkan atau dikembalikan ke keadaan semula tanpa adanya gejala sisa. Jadi saat ICU dipenuhi oleh kasus-kasus yang bersifat terminal stage, kondisi akhir, itu bisa dibayangkan berapa banyak kasus-kasus yang berpotensi disembuhkan tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke ICU. Nah, jadi di sini bisa karena penyakitnya mengalami kegawatan, bisa karena trauma ataupun komplikasi, dan biasanya mengalami ketidakstabilan, terutama hemodinamik ataupun jalan nafas, ataupun fungsi nafas, ataupun fungsi ginjal. Intinya adalah mereka yang akan diterima sebagai prioritas utama adalah memiliki peluang bertahan hidup, reversibel, sembuh kembali ya. Nanti tolong diingatkan. Jadi jangan semua pasien mengalami kegawatan diusulkan masuk ICU. Kasihan. ICU nanti akan penuh merawat kasus-kasus yang seperti tadi. Ini tadi prioritas 1, prioritas 2. Rata-rata prioritas 1 adalah memerlukan support dari fungsi respirasi. Prioritas 2 mungkin hanya sekedar hemodinamik gitu ya. Prioritas 3 sama-sama tidak stabil, tetapi kemungkinan manfaat dari perawatan ICU-nya sangat kecil. Kemungkinan dia hanya akan menunda kematian saja, tidak mengembalikan fungsi organ tubuhnya menjadi kembali reversibel gitu ya. Ini sebagai prioritas 3. Nanti keputusan tetap ada di kepala ICU untuk menerima ataupun tidak ya. Ini indikasinya. Kebanyakan yang pertama dari masalah pernafasan. Yang kedua adalah hemodinamik, tekanan darah, jantung gitu ya. Yang ketiga kesadaran. Orang yang tidak sadar, orang yang koma, dia jelas tidak akan mampu menjaga jalan nafas. Ujung-ujungnya airway dan breathing akan terancam. Kapan kita akan mengeluarkan pasien dari ICU? Tadi kesadarannya membaik, hemodinamiknya stabil, fungsi respirasi juga membaik ya. Hemodinamik sudah tidak memerlukan lagi support ataupun memerlukan dengan dosis yang lebih rendah dan sudah stabil, kita bisa memindahkan baik ke HCU ataupun ke ruangan. Jadi indikasi bisa dinilai dari klinis, bisa dinilai dari fungsional, bisa dinilai juga dari laboratorium biasanya. Nah,
di ICU, pasien masuk ICU bisa dari kamar operasi, bisa dari ruang perawatan inap, dari IGD. Nanti di ICU bisa ditata laksana sampai dia membaik kembali ke ruang rawat inap, atau untuk perbaikan dulu kondisi pasien sebelum dia menjalani operasi, karena terlalu berat kondisinya, maka dia harus diperbaiki dulu keadaan umumnya sebelum menjalani operasi ataupun pembedahan. Atau tadi pasien sudah terlalu jelek, terlalu berat kondisinya sehingga dengan tindakan pengobatan ataupun support di ICU tetap tidak berhasil untuk disembuhkan, maka dia akan akan keluar dari yang namanya kamar jenazah mungkin ya. Tapi jangan sampai ICU kita di rumah sakit lebih banyak merawat kasus-kasus yang ke arah terminal, paliatif, karena nanti kasihan untuk pasien-pasien dengan prioritas 1 yang tidak memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Di ICU kita bekerja dengan IGD, laboratorium, radiologi, ke laundry, CSSD, tindakan-tindakan invasif di ICU memerlukan alat-alat yang steril ya, fisioterapi, nutrisi gitu. Ini alur dari penerimaan pasien tergantung dari mana dia berasal. Tetapi dilakukan serah terima kondisi pasien dan dipertimbangkan sebelum pindah ke ICU, sebelum dorong ke ICU, pastikan kondisi pasien stabil dahulu. Jangan sampai mentransfer pasien dalam kondisi yang tidak stabil, karena nanti kalau pasien misalnya masih shock, cepat didorong ke ICU selama perjalanan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, agak terlambat 5 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dokter dan ya atas pemaparannya. Mungkin ada satu pertanyaan dari mahasiswa. Ya, mangga boleh. Ada nggak mahasiswa yang ingin bertanya? Oh, sepertinya belum ada ya, Dok ya. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Dani atas pemaparannya. Semoga pemaparan tadi bermanfaat bagi mahasiswa baru PSPD yang akan kemudian melakukan koas di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Terima kasih Iya. sekali lagi. Baik, untuk materi selanjutnya, ya ini adalah pemeriksaan penunjang yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Ida Parwati Dokter, yang kebetulan Prof. Ida sudah bersama kita